pasti orang akan berkumpul di suatu tempat dengan jumlah yang besar ya, dan tanpa menggunakan protokol kesehatan. Apalagi pendemo-pendemo ini datang dari kubu yang saya katakan sebagai kubu oposisi. Kemarin saya diwawancarai oleh media berkaitan dengan rencana ini. Bagus tuh. Saya jelas-jelas mengatakan bahwa ini perbuatan yang sangat biadab, sangat tidak berperi kemanusiaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat sekarang, pemerintah ini kan lagi menjalankan undang-undang. Nah, yang namanya menjalankan undang-undang itu kan harusnya diberikan support, diberikan dukungan. Bagaimana pemerintah yang lagi menjalankan undang-undang ini, itu harus betul-betul mendapat suatu bantuan yang real, supaya gerakan-gerakan untuk bagaimana mengatasi pandemi ini bisa berlanjut, ya, bisa berlangsung dengan baik. Itu. Karena saya lihat memang berkaitan dengan masalah PPKM yang lagi-lagi diperpanjang oleh pemerintah, itu ada di suatu sisi yang sangat dilematis buat pemerintah. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Memang kalau kita melihat pada wawasan yang lebih luas, ini kan banyak masyarakat yang kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan mencari nafkah dan sebagainya. Itu sisi yang lain. Tapi ada sisi yang lain. Kenapa saya katakan ada sisi yang lain? Karena kenapa begini? Pandemi ini adalah suatu keadaan yang sifatnya itu disebut dengan force majeure di dalam hukum, atau keadaan-keadaan yang sangat darurat, keadaan-keadaan yang sangat membahayakan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tugas presiden, tugas kepala negara untuk bagaimana mengatasi persoalan ini, gitu. Karena di dalam pasal, bentar saya sebutkan, dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pandemi ini adalah penyakit. Penyakit ini juga penyakit yang membahayakan. Apabila langkah-langkah yang bersifat bagaimana mengatasi pandemi ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka itu bisa dikatakan pemerintah telah melanggar undang-undang. Melanggar Undang-Undang Dasar 45. Justru di situ kalau seandainya ini dilakukan oleh presiden, artinya mengabaikan tentang masalah peran-peran sebagai kepala negara, itu bisa menjadi alasan mereka juga untuk bagaimana melengsarkan Jokowi. Itu. Oleh karena itu, ya, karena Jokowi sekarang sedang menjalankan perintah daripada Undang-Undang Dasar 45, kita ini sebagai relawan harus mendukung beliau, harus bersatu padu. Karena kenapa? Gerakan mereka apapun yang dilakukan presiden, itu bagi mereka itu nggak ada artinya. Bagi mereka itu Jokowi itu bukan apa-apa buat mereka. Gitu. Jadi sekarang berkaitan dengan masalah ini, ayo kita bersatu padu, ya teman-teman relawan semua, kita gawangi Jokowi, biar kita ada di barisan terdepan kalau sampai terjadi kerusuhan. Saya suka dengan pemerintahan yang ada di Jogja. Ini sultannya luar biasa. Dalam suatu pesan singkatnya, sultan itu mengatakan, kalau nanti ada orang-orang demo, apalagi orang-orang itu didatangkan dari daerah, ya, rakyat itu harus melawan, gitu. Nah, gerakan-gerakan ini menurut saya juga ini harus dilakukan supaya kita juga melawan kalau mereka melakukan hal-hal yang bersifat anarkis. Gitu. Karena di zaman sekarang demo yang mau mereka lakukan itu bukannya demo yang mendidik, tapi demo yang memang ujung-ujungnya bagaimana Jokowi nanti disuarakan sama mereka untuk diturunkan dan sebagainya, gitu. Ya. Oleh karena itu saya juga melihat tadi Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 28 huruf H itu jelas sekali. Pemerintah harus menjalankan itu, ya, memelihara kesehatan masyarakat. Kemudian kita juga lihat di sini, selain daripada
Undang-Undang Dasar 45, ada nggak sih undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah kekarantinaan? Karena PPKM itu kan kekarantinaan. Nah, kita lihat di sini ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di mana di dalam Undang-Undang kekarantinaan itu pemerintah pusat dan daerah itu berhak untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Bentuknya apa? Ya seperti lockdown, PPKM, ya apalah bentuknya yang sifatnya itu pembatasan kegiatan operasional. Baik apakah itu perdagangan, kehidupan bermasyarakat, terus kemudian juga bersosialisasi dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan pembatasan. Memang kalau dilihat dari keadaan ini, ya undang-undang kekarantinaan ini sesuatu yang membingungkan buat masyarakat luas. Karena kenapa? Seolah-olah ini pemerintah jahat. Ini pemerintah kok mau menyusahkan rakyatnya. Tapi bukan seperti itu konteksnya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Pemerintah di dalam pelaksanaan prokes berkaitan dengan masalah pandemi ini itu adalah sesuai dengan undang-undang yang ada. Tadi saya dibilang hierarkisnya, ada Undang-Undang Dasar 45, di mana dikatakan dalam pasal 28 kesehatan itu harus dilindungi oleh negara. Kesehatan masyarakat itu harus dinomorsatukan. Kemudian ada turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian pelaksanaan di daerah. Presiden juga telah membuat PP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, di mana ditegaskan di situ ya tentang aturan bagaimana pelaksanaan daripada kekarantinaan itu diatur dengan jelas. Kemudian dari situ pemerintah daerah membuat perda masing-masing, aturan-peraturan gubernur ya yang berlaku di daerah masing-masing. Karena kekarantinaan itu belum tentu sama. Misal, Jawa dan Bali, seperti PPKM yang baru-baru ini terjadi. Itu hanya berlaku secara ketat itu ada di Jawa dan Bali. Walaupun ujung-ujungnya melebar ada di mana-mana. Karena memang pandemi ini mengerikan sekali. Gitu. Nah, kalau seandainya kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat itu dibiarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, berarti Pak Jokowi itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan itu bisa dijatuhkan. Oleh karena itu, ya ini hanya akal-akalan mereka mengatakan PPKM itu nggak berguna lah dan sebagainya. Karena mereka tahu, mereka maunya Jokowi tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan dalam undang-undang. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, hierarkis daripada peraturan-peraturan tersebut ya itu sudah dijalankan semua oleh Presiden Jokowi, sehingga dengan segala hormat apa yang sudah dilakukan Presiden karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang mengatakan Jokowi nggak bisa bekerja dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bisa dikatakan mereka itu adalah para provokator. Mereka itu adalah para perongrong bangsa. Karena memang kita tahu, apapun yang dikerjakan Presiden, baik dan buruk, buat mereka itu nggak ada artinya. Karena tujuan mereka adalah cuma satu, ya pemerintahan ini tidak lagi dipimpin oleh Jokowi. Oleh karena itu teman-teman, ya berkaitan dengan masalah tadi, kita juga melihat masih panjangnya masalah pandemi ini, kita juga nggak tahu ini kapan berakhirnya, ya karena tentunya juga keadaan-keadaan ekonomi itu juga sangat memprihatinkan. Barangkali gerakan-gerakan relawan mungkin bisa hanya bukan di webinar ini, tapi bagaimana juga bisa menyatukan kepentingan kegiatan masyarakat, kita bisa bantu. Nggak usah meluas mungkin di lingkungan kita, ya nggak bisa meluas mungkin di tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang membutuhkan, ayo kita dukung, kita bantu mereka. Ini juga merupakan bagian daripada kerja-kerja pemerintah gitu. Nah, saya juga usul, barangkali berkaitan dengan masalah PPKM ini, suka dan nggak suka, kalau ini dilanjutkan, tingkat bahayanya juga ada. Karena kenapa? Ekonomi kita juga belum tentu mampu ya membiayai orang-orang yang terdampak pandemi. Karena dalam undang-undang ya
adanya kekarantinaan itu, pemerintah punya tanggung jawab untuk bagaimana memelihara orang-orang yang terdampak pandemi itu, ya. Misalnya memberikan sumbangan sebagai contoh, memberikan makan dan lain sebagainya, memberikan kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin nggak ini bisa bertahan sampai 1 tahun lagi? Dugaan saya nggak bisa seperti ini. Makanya menurut saya, barangkali PPKM ini, PPKM yang diinikan dengan kata darurat tadi, itu dikendorkan. Kita fungsikan lembaga-lembaga desa, lembaga-lembaga kelurahan, lembaga-lembaga RT dan lain sebagainya. Itu kita berdayakan. Karena kenapa? Kalau saya lihat, misalnya yang paling contoh, yang paling punya pasukan di sini adalah 2, bahkan 3 ya, yaitu tentara, ya, TNI, terus kemudian juga kepolisian, dan juga pemerintahan di daerah. Ini mempunyai cakupan yang sangat luar biasa. Artinya PPKM tadi, anggaran-anggaran untuk kepentingan pembiayaan ini coba dialihkan. Misalnya, ya, kalau kita lihat TNI itu ada Babinsa di tingkat kelurahan. Mungkin nanti dia juga bisa menjangkau sampai tingkat RT RW. Nah, perankan RT RW ini dengan Babinsa, dengan yang lain-lain, ya, untuk bagaimana mensosialisasikan protokol kesehatan. Karena misalnya orang yang rajin mencuci tangan, ya, terus kemudian juga memperhatikan memakai masker, berkegiatan di luar, terus kemudian juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini adalah keadaan-keadaan yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan juga mengatasi pandemi yang terjadi, gitu. Jadi saya usul berkaitan dengan webinar kali ini, ayo pemerintah kita dukung, ya, dan kita sosialisasikan. Seperti tadi ajakan saya, memang PPKM ini adalah posisi yang dilematis, posisi seperti buah si malakama, gitu. Walaupun kita katakan Presiden sudah menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dalam mengatasi pandemi ini, tapi tidak pada lepas daripada keadaan masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita abai juga pada kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di tingkat paling bawah, ini juga bahaya, gitu. Karena kalau udah mereka lapar, mereka udah nggak bisa makan, mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang sifatnya radikal. Nah, ini yang harus kita hindari. Makanya kita memerlukan suatu solusi, suatu gagasan-gagasan pemikiran bagaimana mengatasi persoalan ini.